Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alladzi khalaqal mauta wal hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini kita bertemu dalam dunia virtual. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana menjadi kepala sekolah yang efektif. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, para pegiat dan pejuang pendidikan di Indonesia, kita akan membahas kepala sekolah yang efektif sebagai strategi manajemen sekolah unggulan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, memang sebenarnya mutu sekolah atau kualitas sekolah itu memang 65% menurut penelitian Profesor Rosidan, Bapak Rosidan dari Universitas Negeri Malang, itu 65% ditentukan oleh guru. Tetapi jangan lupa menurut Pareto, ya, 20% apabila pekerjaan sekolah itu sudah dikerjakan, maka 80% yang lain akan bisa dicapai. Dan 20% itu adalah manajemen yang dikembangkan oleh kepala sekolah. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas kepala sekolah yang efektif menurut Polpenmas Institute. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah yang efektif, itu dimulai dari mengkaji tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertera di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ya. Nah, dari sana kemudian kita perhatikan juga visi dan misi sekolah. Dari visi dan misi sekolah itulah kita menentukan sasaran mutu sekolah, ya. Sasaran mutu sekolah itu meliputi sasaran mutu akademis, ya, sasaran mutu karakter, maupun sasaran mutu life skill sebagai produk lulusan sekolah kita atau standar kompetensi lulusan. Nah, kemudian sasaran mutu ini digodok oleh sekolah, dalam hal ini dipimpin oleh kepala sekolah, dikoordinasikan oleh kepala sekolah, dengan memperhatikan 8 syarat penjaminan mutu. Maaf, bukan 8, 11 syarat penjaminan mutu. Nah, apa 11 syarat penjaminan mutu itu? Yang pertama adalah spiritual big why. Jadi alasan spiritual, alasan besar mengapa sekolah kita harus menjadi sekolah yang terbaik di tingkat kabupaten atau di tingkat kecamatan, ya. Itu menjadi alasan utama. Kemudian yang kedua adalah manajemen goodwill, ya. Kemauan dari manajemen, dalam hal ini kepala sekolah, ya, pihak pengelola sekolah atau yayasan, itu memiliki goodwill, memang kita ingin menghadirkan sekolah yang terbaik, ya, sekolah yang terbaik di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten kota, gitu ya. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah kepemimpinan yang handal. Kepemimpinan yang handal itu adalah kepemimpinan yang visioner, ya, kepemimpinan yang kuat, jadi sebagai strong leader, dia tidak mudah menyerah kalah dengan masalah, dengan tantangan yang dihadapi, ya, itu misalnya. Kemudian guru harus standar.
Jadi untuk memastikan bahwa guru itu standar, maka ditetapkanlah standar guru. Kemudian guru distandarisasi melalui proses sertifikasi guru. Jadi secara internal sekolah itu atau yayasan itu melaksanakan standarisasi guru atau proses sertifikasi guru agar memenuhi standar. Guru yang tidak memenuhi standar maka tidak boleh diberi tugas mengajar, karena itu akan menjadi masalah dalam proses pencapaian sasaran mutu pendidikan. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan pencapaian sasaran mutu itu benar. Jadi mulai dari proses penetapan target atau goal, kemudian dilanjutkan dengan proses membuat perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, atau perencanaan jangka pendek per tahun, itu tahapannya benar, ya. Sampai perencanaan tiap bulan, tiap pekan, bahkan perencanaan harian. Jadi tahapannya benar. Kemudian berikutnya adalah targetnya SMART. Jadi targetnya SMART. SMART itu maksudnya sasaran mutunya itu spesifik, jadi jelas gitu ya, spesifik, tidak menimbulkan ambigu, pemahaman yang berbeda. Kemudian measurable, dapat diukur, ya, applicable, dapat dilaksanakan, reliable, bisa capai terus menerus, ya, dan timeable, jadi waktunya jelas. Kemudian ada mastery learning yang konsisten. Jadi SKL tadi, standar kompetensi lulusan itu konsisten dari waktu ke waktu, itu ya itu yang akan dicapai, tidak dirubah-ubah gitu ya, kecuali nanti ganti tahun ajaran baru atau berikutnya apa gitu, atau ganti renstra begitu ya. Nah, rasio guru dan siswa memadai. Jadi jangan sampai jumlah siswa di kelas itu melebihi jumlah kelas ideal gitu ya. Kemudian ada kontrol mutu, ada quality control, ada sistem pengendalian mutu, manajemen mutu, dan yang terakhir adalah ada progress report. Nah, itulah 11 syarat penjaminan mutu yang harus dikembangkan oleh kepala sekolah dan dalam mengelola kinerja guru dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu sekalian, agar proses pencapaian mutu itu menimbulkan kenyamanan atau itminan dalam melaksanakan tugas, maka perlu ada standarisasi peran. Ya, standarisasi peran itu artinya siapa bertanggung jawab apa. Kepala sekolah itu tanggung jawabnya apa, perannya apa, itu harus jelas. Jadi misalnya kepala sekolah itu ya perannya emaslim, ya, sebagai edukator, sebagai manajer, sebagai administrator, sebagai supervisor, ya, sebagai leader, sebagai inovator, sebagai motivator, ya, emaslim. Terus ada standar prosedur. Jadi prosedur tahapan-tahapan melaksanakan tugas itu standar, ya. Tujuannya adalah supaya kesuksesan itu mudah untuk diulangi. Jadi tahun ini sukses mencapai sasaran mutu, tahun depan juga sukses karena peran dan prosedur proses kerjanya sama, gitu ya. Kemudian ada standar administrasi, jadi pengelolaan mulai perencanaan sampai evaluasi, kembali lagi kepada penetapan standar mutu atau sasaran mutu itu terstandarisasi dengan baik, ya. Akhirnya sekolah bisa memberikan jaminan sasaran mutu sekolah, ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya pertegas di sini
siklus manajemen kinerja sekolah. Jadi kalau sudah sasaran mutu tadi dibuat, berikutnya adalah dibuat planning. Tadi saya katakan planning itu bisa perencanaan jangka panjang, ya, perencanaan jangka panjang, RPJP, ya, bisa jangka panjang itu bisa 20 tahun, bisa 25 tahun. Kemudian dari rencana jangka panjang itu di breakdown menjadi rencana strategis, ya. Rencana strategis itu biasanya dibuat satu periode kepala sekolah, 4 tahunan atau 5 tahunan atau 3 tahunan. Nah, itu terserah bagaimana kesepakatan atau penetapan yang ditentukan oleh lembaga atau di sekolah kita, ya. Nah, dari perencanaan strategis kemudian di breakdown lagi menjadi rencana kerja sekolah atau rencana kerja tahunan, ya. Dari rencana kerja tahunan ini kemudian dieksekusi Bapak Ibu sekalian, ya, dieksekusi. Dieksekusi artinya dilaksanakan, diaplikasikan rencana kerja sekolah itu dari rencana kerja tahunan dieksekusi menjadi program semester ganjil dan program semester genap, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, program semester juga begitu, di breakdown lagi menjadi program per bulan, ya, program per bulan, program per kelas, ya. Jadi ada sasaran mutu kelas 1, ada sasaran mutu kelas 7, ada sasaran mutu kelas 8, sasaran mutu kelas 9, ada sasaran mutu kelas 2, kelas 3, kelas 10, kelas 11, begitu seterusnya, ya. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya Bapak Ibu sekalian, tugas-tugas itu didelegasikan, ditugaskan kepada siapa, bertanggung jawab apa. Tadi saya sampaikan di depan, ya. Jadi harus jelas, harus standar siapa berperan apa atau bertanggung jawab apa, melaksanakan tugas apa, itu harus jelas, ya. Artinya harus distandarisasi. Kemudian tahapan-tahapan atau prosedur kerjanya juga perlu distandarisasi. Nah, oleh karena itu proses standarisasi atau sistemasi ini biasanya disusun dalam bentuk SOP, Standard Operating Procedure, ya. Kemudian dalam pelaksanaannya harus disupervisi Bapak Ibu sekalian, ya. Dalam melaksanakan tugas harus disupervisi secara berkala, bahkan harus ada supervisi tindak lanjut untuk memastikan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar, ya. Tahapannya benar, perannya benar. Nah, kalau ternyata ditemui standar kerja atau prosedur kerjanya yang keliru, ya harus diadakan revisi, ya. Kalau ternyata sudah ditentukan standarnya, ya, guru kok tidak bekerja sesuai standar, padahal standarnya sudah diyakini benar, ya, sudah betul, maka guru harus dilakukan proses pembinaan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian harus ada laporan berkala. Laporan ini bisa dilakukan secara harian. Kami menyebutnya sebagai quality daily report. Jadi setiap hari laporan tentang pencapaian mutu, pencapaian sasaran mutu itu tiap hari dilaporkan kepada kepala sekolah secara bertahap, mulai dari guru, wali kelas atau guru kelas, ya, dilanjutkan ke waka kesiswaan atau waka kurikulum sesuai dengan bidangnya, kemudian dilaporkan kepada kepala sekolah,
dari kepala sekolah kemudian melaporkan ke bidang pendidikan yang ada di lembaga atau yayasan, ya. Nah, dari laporan itu Bapak Ibu sekalian, kemudian dilakukan review. Ya, review bisa dilaksanakan secara pekanan. Ya, rapat evaluasi pekanan. Atau kalau tingkat pimpinan ya bisa dilakukan setiap bulan, ya, direview. Kalau ada masalah-masalah, persoalan-persoalan, maka dibahas dalam proses review ini. Jadi masalah pekan kemarin dibahas, ya, kalau perlu tingkat pimpinan sekolah, kepala sekolah dan waka atau wali kelas, Bapak Ibu sekalian, itu diberikan catatan-catatan persoalannya apa begitu, kemudian diajak inner circle. Inner circle itu adalah pertemuan khusus, pertemuan tingkat pimpinan dengan yang bersangkutan dengan persoalan itu, ya, membahas bersama bagaimana strategi memperbaiki atau menyelesaikan masalah supaya permasalahannya tuntas, gitu ya, dapat solusi. Sehingga pekan berikutnya masalah itu bisa teratasi sehingga goal atau sasaran mutu itu bisa dicapai, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah proses-proses, ya, siklus manajemen kinerja yang semuanya itu harus melalui proses manajemen kontrol sistem pengendalian mutu, dalam artian perencanaan yang dikerjakan apakah sudah benar, ya. Nah, apa standarnya perencanaan yang benar, perencanaan yang baik itu? Ya, perencanaan itu program dan kegiatannya menjamin, memastikan apabila program dan kegiatan itu dilaksanakan atau dieksekusi, maka goal atau sasaran mutu sekolah, sasaran mutu kelas itu bisa dicapai, gitu ya. Begitu juga execution pelaksanaan dari perencanaan itu perlu dikontrol. Ya, ada sistem pengendalian. Tadi saya bilang ada report, ada laporan harian, ada laporan pekanan, ada laporan per bulan, bahkan ada laporan semester. Sehingga dari waktu ke waktu, Bapak Ibu sekalian, bisa dilakukan continual improvement, perbaikan yang terus-menerus. Ya, dari standar yang ada, jadi kalau kita lihat ini siklus continual improvement, ada standar di sini, kemudian berdasarkan standar itu suatu program atau aktivitas eksekusi dari perencanaan itu diukur, ya, dengan instrumen-instrumen yang tentu saja sudah disiapkan, dibuat berdasarkan standar, ya. Instrumen itu jelas valid, reliable, bisa dilaksanakan untuk mengukur ketercapaian standar. Nah, ketika diukur proses pencapaian standar itu kok capaiannya belum sesuai dengan yang standar mutu yang diharapkan, berarti di situ ada masalah. Nah, masalah itu diekspos, ditampilkan, didiskusikan untuk dicarikan penyelesaian masalahnya. Ya. Diselesaikan masalahnya, kemudian setelah diselesaikan alternatif solusinya, ditetapkan alternatif solusi yang terbaik, kemudian diimplementasikan bisa dengan metode yang baru ataupun metode yang lama jika memang masih sesuai. Nah, Bapak Ibu sekalian, agar semua itu terekam dengan baik, ya, ini diantaranya
unit pendidikan. Kalau di suatu yayasan itu ada pendidikan apa, kelompok bermain, ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, maka ini ditulis unit pendidikan kelompok bermain atau SD dan seterusnya ya. Periode kapan ya, bulan Januari atau bulan Februari atau sekarang bulan Maret ya, bulan depan bulan April. Nah, ada masalah apa? Sejak kapan itu terjadi? Penyebabnya apa? Terus solusinya apa? Waktu penyelesaiannya kapan? Siapa penanggung jawabnya? Itu direkam Bapak Ibu sekalian ya. Direkam supaya semua tercatat, terdokumentasi untuk memudahkan proses evaluasi, baik evaluasi pekanan ya, evaluasi per bulan maupun evaluasi semester. Nah, Bapak Ibu sekalian, perbaikan dimulai dari penyelesaian persoalan. Maaf ya, ini salah tulis. Ini mestinya yang betul adalah persoalan. Maka masalah hari ini apa? Ya. Kemudian dari masalah hari ini sudah terselesaikan, berikutnya apa yang kita perbaharui? Ya. Berikutnya apa lagi agar lebih baik? Ya. Kita ngerjakan apa? Berikutnya apa lagi supaya kita semakin baik? Ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita akhirnya nanti menemukan framework dari 4 tindakan. Ada kegiatan-kegiatan mungkin yang tidak perlu kita eliminasi, ya. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang perlu dikurangi, itu akan ditemukan nanti akhirnya dari proses perbaikan yang terus-menerus tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian apa aktivitas kegiatan yang bisa kita tingkatkan, bahkan apa yang kita ciptakan, hal-hal baru yang kita bisa kembangkan. Nah, sekali lagi semua itu harus kita rekam, kita catat Bapak Ibu sekalian, ya. Apa yang dieliminasi, apa yang dikurangi, apa yang ditingkatkan, apa yang diciptakan, inovasi yang dikembangkan. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini kita bisa mengembangkan Bapak Ibu sekalian bagaimana menjadi kepala sekolah yang efektif, ya. Tentu saja secara global, ya, prinsipnya balik ke slide yang 3 slide yang pertama ini sasaran mutu, bagaimana kita menetapkan sasaran mutu. Kemudian yang kedua adalah siklus manajemen, yang ketiga adalah cycle of continual improvement. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Jika ada penjelasan yang kurang detail, kurang rinci, Bapak Ibu sekalian boleh bertanya di grup WA. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sumbangsih kontribusi pengembangan sekolah unggul di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, dan menjadi sekolah yang diperebutkan sehingga persaingan itu menjadi tidak relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.